Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan belajar mengajar metode daring atau online pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Anak-anak siswa-siswi saya kelas 11 DPIB yang saya banggakan, pada hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak peserta didik saya semua. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap waspada dan selalu mengikuti protokol COVID-19. Kemana dan dimanapun kalian berada, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan yang berhubungan dengan COVID-19 selalu kalian perhatikan. Saya lanjut saja ke video pembelajaran. Saya mulai. Mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dengan materi memahami tahapan pekerjaan konstruksi. Tahapan pekerjaan konstruksi itu ada 3. Yang pertama gedung yang contohnya adalah rumah lantai 2. Kemudian yang kedua adalah jalan yang akan kita bahas tentang aspal, dan yang ketiga adalah jembatan. Nah, jadi materinya adalah memahami tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Kebetulan di semester ini bab saya ditugaskan mengajar 2 mata pelajaran, yaitu estimasi biaya konstruksi di kelas 12 DPIB dan di kelas kalian kelas 11 DPIB. Termasuk juga di 11 BKP ya, itu untuk estimasi biaya konstruksinya. Dan mata pelajaran yang lain adalah mekanika teknik di kelas 10 DPIB. Nah, jadi itu ya, pertemuan minggu lalu kita membahas tentang jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung. Nah, kita lanjut. Untuk hari ini adalah tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi. Indikator pencapaiannya adalah kalian paham tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi, kalian mampu menganalisis tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi dan menyajikan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan pekerjaan konstruksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui menyimak dan menggali informasi, ataupun kalian browsing di Google atau membuka video online melalui YouTube. Saya harap kalian mampu memahami tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, menganalisis tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi, menyajikan tahapan-tahapan seperti itu. Adapun tahapan pekerjaan gedung dimulai dengan pekerjaan pendahuluan dan awal konstruksi. Karena ketiga pekerjaan itu, baik gedung, jalan, dan jembatan, memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu adalah tahapan pekerjaan gedung yang dimulai dengan pekerjaan pendahuluan dan awal konstruksi. Yang meliputi adalah, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ini adalah gambar alat berat. Ini merupakan tahap mobilisasi alat. Mobilisasi alat itu adalah membawa atau memasukkan alat ke proyek dari tempat sewa atau dari gudang. Itu namanya mobilisasi. Membawa alat, baik itu alat berat atau sejenis dump truck dan lain-lainnya ke lokasi proyek, itu namanya mobilisasi. Dan di akhir proyek kita ingin mengembalikan lagi alat-alat berat tersebut
ke tempat penyewaan atau ke gudang, itu dinamakan demobilisasi. Di awal pekerjaan kita membawa atau memasukkan alat-alat konstruksi, itu namanya mobilisasi, dan di akhir proyek itu namanya mengembalikan lagi namanya demobilisasi. Yang kedua adalah pembersihan lahan dan pemagaran. Sebelum kita mengerjakan proyek, lokasi lahan tempat pembangunan gedung itu harus kita bersihkan dulu lahannya. Kemudian setelah bersih dari rumput, dari semak belukar, dari sampah dan lain sebagainya, baru kita pagar keliling. Maksudnya di dalam area tersebut terdapat pekerjaan proyek, itu maksudnya ya. Pemagaran itu bisa dari seng, atau dari yang saat ini banyak dari pagar itu terbuat dari bahan spandek ya, untuk mengelilingi area pekerjaan proyek. Nah itu ya, perhatikan gambarnya. Dan selanjutnya adalah pembangunan direct kit. Direct kit ini adalah bangunan sementara untuk dijadikan sebagai kantor atau gudang proyek. Bisa tempat pegawai dan karyawan dari perusahaan yang dipercaya sebagai kontraktor atau konsultan pada proyek itu untuk dijadikan kantor atau gudang. Bisa juga sebagai tempat menyimpan alat, menyimpan bahan material. Itu namanya direct kit, adalah bangunan sementara. Dan di akhir proyek nanti direct kit ini akan dibongkar ya. Jadi itu pemahaman dari direct kit adalah bangunan sementara yang bisa dijadikan kantor atau gudang ya. Yang keempat adalah penyediaan air, listrik. Kemudian yang kelima pengukuran, dan yang keenam adalah pembuatan boplang, dan yang ketujuh adalah jalan proyek. Setelah penyediaan air, listrik, kemudian dilakukan pengukuran dan boplang. Boplang ini maksudnya adalah untuk menentukan titik as bangunan ya, seperti itu, sebagai dasar kita membuat bangunan. Bisa dijadikan as bangunan, jadi dijadikan titik nol lantai, dijadikan patokan untuk dimana posisi kolom dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan tanah. Yang kedua adalah pekerjaan tanah. Dimulai dari pekerjaan galian. Di sini galiannya dilakukan secara manual dengan alat manusia, karena ini merupakan adalah pondasi dangkal untuk rumah lantai 1. Di situ galiannya adalah merupakan untuk pondasi menerus atau pondasi batu kali. Itu untuk gambar yang galian pondasi menerus ya, untuk pondasi batu kali yang dibuat secara menerus, yang kita kenal dengan pondasi dangkal yang menerus. Kemudian yang gambar yang ini adalah pengeboran untuk pondasi stros atau pondasi dangkal yang setempat ya, adalah pondasi setempat dengan cara mengebor titik-titik di mana akan dijadikan titik pondasinya ya, kemudian dimasukkan tulangan dan lalu dicor ya. Ini gambar yang, dan kemudian gambar yang ketiga ini adalah pengeboran untuk pondasi tiang pancang atau pondasi pasak bumi yang dikenal dengan pondasi stros. Pekerjaan pondasi, jenis pondasi menerus dalam hal ini adalah pondasi batu kali yang mulai dari bawah itu adalah urugan pasir. Yang ini urugan pasir, kemudian ini urugan pasir. Kita kembali ke slide ya. Urugan pasir, di atas urugan pasir ini adalah batu kosong. Kemudian
Ini yang perspektifnya adalah dimulai dari urugan pasir, batu kosong, pasangan pondasi, slope, dan tembok di atasnya ya. Itu adalah gambar detail pondasi. Selanjutnya di slide berikutnya jenis pondasi boros terus adalah ada dua tahap, yaitu pendulangan dan pengecoran. Setelah dilakukan pengoboran tulangan yang sudah dibentuk lalu ditancapkan ke lubang galian, kemudian yang kedua lalu dilakukan pengecoran, itu untuk pondasi boros terus. Untuk yang ketiga adalah jenis pondasi tiang pancang atau paku bumi, pemasangan alat pemancang. Setelah pemasangan alat pemancang, lalu tiang pancang yang dari pabrik dimasukkan ke lubang pancang dengan menggunakan kren atau alat pancang ya, seperti itu. Itu untuk pondasi dalam yang kedalamannya melebihi 1 meter, bahkan lebih dari 2 meter ya. Pekerjaan slope ini merupakan pekerjaan struktur yang berada di atas pondasi yang fungsinya adalah untuk meratakan beban secara horizontal ya. Beban dari atas yang dipikul oleh kolom diratakan oleh slope. Yang ketiga, pekerjaan struktur dimulai dari pekerjaan cor beton kolom. Di dalam pekerjaan cor kolom terdapat pekerjaan pembesian, pebasting, pengecoran, dan kuring atau pengontrolan sehari-hari setelah pengecoran. Pekerjaan cor beton balok dan ring balok hampir sama dengan pekerjaan cor beton kolom. Kemudian adalah cor beton 4 lantai. Pengukuran dan basting, pekerjaan persiapan, labeling marking, pengecoran 4 lantai, pekerjaan kontrol kualitas, pengecoran dan kuring. Itu tahapan untuk cor beton plat lantai. Tinggal kalian baca ya. Itu untuk pekerjaan struktur. Dan yang keempat adalah pekerjaan arsitektural, meliputi pekerjaan dinding, pekerjaan plesteran dan acian, dan pekerjaan lantai. Pekerjaan dinding di sini adalah pekerjaan tembok. Setelah tembok dan dinding dibangun, baru dihaluskan dengan plester dan acian. Baru pekerjaan lantai. Lantai itu ada pengecoran lantai, kemudian ada pemasangan keramik. Nah, itu untuk pekerjaan arsitektur. Pekerjaan dinding di sini adalah salah satu contohnya adalah pekerjaan dari dinding bata. Pekerjaan arsitektur yang lain adalah pekerjaan kusen pintu dan jendela. Pemasangan kusen pintu dapat dilakukan bersamaan dengan pemasangan bata atau kusen aluminium. Dilakukan setelah balok gantung dan dinding terpasang, gitu ya. Nah, kalau dia dari kusen pintunya dari kayu ya bisa bersamaan dengan pasangan batanya. Tapi kalau kusen aluminiumnya dilakukan setelah balok gantung dan dinding terpasang. Pekerjaan pelapon, suatu konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mengurangi panas matahari terhadap penghuninya. Bisa juga sebagai estetika bangunan, memperindah langit-langit bangunan di bawah atap. Pekerjaan pengecatan, permukaan dinding luar dan dalam perlu dilakukan pengecatan yang sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran, diratakan dengan pelamir atau cat dasar. Pengecatan di sini ada dua, ada di luar dan dalam. Biasanya untuk luar itu digunakan cat yang tahan terhadap air dan panas. Kalau di dalam ya lebih ke estetika saja ya. Seperti itu. Pekerjaan arsitektural yang lain adalah pekerjaan sanitair, meliputi pekerjaan pemasangan pipa air, dalam hal ini air bersih dan air kotor, pipa air buangan hujan, keran air, floor drain, dan kloset. Itu ya untuk sanitair ya. Kemudian pekerjaan elektrikal dan mekanikal. Elektrikal ini dalam ini pekerjaan instalasi listrik, pemasangan stop kontak, saklar, titik lampu dan sebagainya. Untuk pekerjaan mekanikal adalah seperti di lantai 2 ada pekerjaan lift, pemasangan tangga naik atau eskalator. Yang ketiga adalah pekerjaan atap. Nah, kemudian yang keempat pekerjaan sarana luar bangunan berupa pembuatan jalan lingkungan, saluran, drainase, pekerjaan pagar keliling.
itu arsitektur ya. Khususnya untuk pekerjaan sanitair yang meliputi pemasangan pipa, biasanya untuk pipa air bersih itu 3/4 dan pipa air kotor itu pipa 4 in. Berikutnya adalah merupakan tahapan-tahapan jenis pekerjaan konstruksi gedung yang tercantum dalam RAB atau Rencana Anggaran Biaya, yang biasanya adalah didahulukan oleh pekerjaan pendahuluan yang meliputi mobilisasi dan demolisasi, awal konstruksi, pembersihan lahan dan sebagainya. Kemudian di situ ada pekerjaan struktural dan pekerjaan arsitektur. Kemudian sampai di sini untuk pekerjaan gedung ya, konstruksi gedung. Berikutnya kita lanjut untuk tahapan pekerjaan jalan. Dimulai dari pekerjaan pemetaan yang meliputi pengukuran badan jalan. Tahapan pekerjaan ini dilakukan agar badan jalan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Seperti di foto itu terpampang yang lagi melakukan pengukuran dengan menggunakan pesawat teodolit atau total station ya. Jadi yang pegang alat ukur itu bukan lagi berfungsi atau berfoto ya, tapi itu lagi melakukan pekerjaan pengukuran seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pemetaan, lalu dilakukan pengukuran badan jalan. Tahap pekerjaan jalan yang kedua adalah pekerjaan clearing dan grubbing, yaitu pembersihan badan jalan dan pohon dan sampah dari pohon dan sampah. Sebelum badan jalan dibentuk, lahan perlu dibersihkan terlebih dahulu dari sampah pohonan agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Di gambar berikutnya ada dua. Gambar yang sebelah kiri itu merupakan pekerjaan grubbingnya, dan yang sebelah kanan merupakan pekerjaan clearingnya. Clearing di sini adalah pembersihan lahan dari sampah-sampah, dari akar-akar pohon dan sebagainya ya. Kemudian gambar yang sebelah kiri yang ini adalah gambar yang kemudian sebelum yang kedua adalah pengaspalan. Sebelum pengaspalan dilakukan terlebih dahulu adalah penambalan. Yang kedua adalah gambar penimbunan untuk meninggalkan elevasi jalan. Penambalan itu biasanya jalan yang sudah ada yang berlubang ya, itu jalannya itu ditambal. Kemudian yang kedua adalah yang ini adalah gambar penimbunan untuk meninggikan elevasi jalan yang kita kenal dengan overlay ya, atau mempertebal aspal atau mempertebal hot mix. Untuk penambalan itu biasanya jalan yang sudah jadi yang berlubang atau retak-retak, lalu ditambal ya dengan alat yang namanya ini. Nanti saya jelaskan nama-nama alatnya ya. Kemudian yang gambar yang kedua adalah penimbunan untuk meninggikan elevasi jalan. Biasanya itu jalannya di overlay, ada peninggian jalan yang sebelumnya dari 5 cm ditebalkan jadi 10 cm atau sampai 15 cm. Selanjutnya penyemprotan perekat. Maksudnya ini ada lem aspal ya, lem hot mix ya, lem aspal atau lem hot mix. Lapisan resap pengikat atau prime coat dihampar di atas permukaan pondasi tanpa bahan pengikat seperti lapis pondasi agregat. Kemudian lapis perekat atau tack coat dihampar di atas permukaan berbahan pengikat seperti lapis petersi makadam. Jadi maksudnya yang prime coat itu untuk jalan yang baru ya, digunakan sebagai lem aspal untuk jalan yang baru, itu untuk prime coat. Kemudian tack coat dihamparkan di atas permukaan jalan yang sudah ada ya, artinya jalan yang sudah ada yang kita ingin aspal lagi atau kita tambah ketebalan jalannya, itu nama lem perekatnya, itu lem aspalnya namanya tack coat ya. Sekali lagi, prime coat itu untuk lem aspal yang
jalan baru. Kalau tekut itu jalan yang sudah lama yang ingin dipertebal. Kemudian menghamparkan aspal hot mix. Nah, dengan alat seperti itu ya. Kemudian tahapan pekerjaan bangunan air. Nah, kita contohnya pelesengan sungai atau drainasi sungai atau jaringan irigasi ya, aliran irigasi. Nah, langkahnya itu pembersihan lokasi sungai, kemudian kita dokumentasi foto-foto, persiapan membuat kisdam atau pompa air jika sungainya berair. Kalau sungai tidak ada airnya ya kita tidak perlu membuat kisdamnya. Baru pemasangan profil, baru melakukan galian tanah, baru pasangan pondasi batu kali, siaran, plesteran dan urugan kembali. Itu ada 10 langkah tahapan pekerjaan bangunan air yang dicontohkan dengan kita membuat jaringan drainasi saluran irigasi atau pelengsengan sungai ya. Seperti itu. Itu tinggal kalian baca, ada 10. Berikutnya adalah ya, saya ulang lagi. Tahapan pekerjaan bangunan air, pembersihan lokasi sungai, kemudian kita ambil dokumentasinya, pekerjaan persiapan yang mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bangunan air itu, kemudian kisdam jika sungainya berair, yaitu aliran air itu kita arahkan ke arah yang lain supaya tidak mengganggu galian. Setelah itu pemasangan profil, yaitu profil di sini adalah ukuran patokan untuk kita memasang pondasi bangunan air. Kemudian setelah galian selesai baru kita buat pasangan pondasi batu kalinya. Setelah itu siaran di sini adalah menutupi celah-celah batu pondasi supaya tidak masuk air, itu siaran. Kemudian plesteran, yang di plester itu adalah bibir atas pondasinya ya, biasanya di atasnya itu ada supaya di atas yang dekat permukaan galian tanah itu ada plesteran di situ. Ada sekitar lebarnya sekitar 30 sampai 40 cm, itu yang di plester. Kemudian yang 10 adalah urukan kembali. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Yang ini adalah ini adalah kisdam ya. Yang ini kisdam ini. Kita buat kisdam mengalirkan air ke tempat yang lain supaya tidak membasahi atau masuk ke areal galian pondasi ya. Kemudian yang ini yang namanya tempat berdiri ini, itu namanya yang di pondasi, yang di plester ya, bibir atasnya itu seperti itu. Itu gambarnya yang jelas. Kemudian celah-celah batu yang ditunjukkan oleh kursor itu adalah itu pekerjaan siarannya ya. Untuk yang terakhir adalah tahapan pekerjaan jembatan. Ada 6 tahapan pekerjaan jembatan yang meliputi gambar yang pertama ini adalah itu adalah galian jembatan. Yang kedua adalah pembesian dan pembesian. Yang ketiga adalah pemancangan tiang pancang, dan keempat adalah pengecoran abutmen jembatan. Yang kelima adalah pengecoran pembesian dan pengecoran plat lantai jembatan. Yang keenam adalah pengecoran secara keseluruhan ya. Demikian untuk pekerjaan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, gedung jalan dan jembatan. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah perhatikan, tugas kalian itu ada 3, yaitu kalian membuat tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung. Itu yang pertama. Tugas yang keduanya adalah membuat tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi jalan. Yang ketiga adalah membuat tahapan-tahapan pekerjaan bangunan air. Ada 4. Yang keempat adalah tahapan-tahapan
tahapan-tahapan pekerjaan jembatan ya. Ya, sekian. Sekian pertemuan kita hari ini untuk tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi. Sekali lagi tugas kalian itu ada 4 ya. Yang pertama, membuat tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung. Yang kedua, tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi jalan. Yang ketiga tahapan-tahapan pekerjaan bangunan air. Dan yang keempat, tahapan-tahapan pekerjaan jembatan. Ya, itu ya tugasnya ya yang kalian buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.